Di dalam nukleus, kehidupan sel bergerak dalam ritme yang harmonis. Namun, suatu hari terjadi perselisihan antara dua kekuatan besar dalam siklus sel, yaitu interfase dan mitosis. Bentar. Kayaknya tubuh udah ngasih sinyal nih untuk melakukan pembelahan. Kayaknya kita harus perlu mitosis ini. Mitosis kita harus cari ngelanjut. Ayo. Gimana? Sana, ayo. Lu harus ke gua sekarang. Ayo, lu harus ke gua sekarang. Apa sih? Gua sekarang, please. Jangan diambet, please. Apa sih? Teman gue kan nonton aja. Lu siapa sih sebenarnya? Oh, lo gak tau gue? Enggak, gua gak tau lu. Profase, dalam diriku inti sel mengalami perubahan yang signifikan. Kromosom yang tadinya berbentuk benang menjadi mengental dan memendek, membuatnya lebih mudah terlihat di mikroskop. Setiap kromosom yang telah digandakan menjadi dua kromatid yang identik, yang terhubung di sebuah titik yang disebut sentromer. Sementara itu, membran inti mulai terurai dan struktur yang disebut spindle mulai terbentuk dari sentriol yang bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Aku telofase. Di fase aku, kromosom telah tiba di kutub sel. Di sini, setiap kumpulan kromosom mulai membentuk inti baru saat membran inti mulai terbentuk kembali di sekitar mereka. Kromosom juga mulai memanjang kembali, menjadi kurang padat seperti di awal. Aku anafase. Keajaiban nyata terjadi pada diriku. Serat gelondong menarik kromatid saudara dari setiap kromosom ke arah kutub yang berlawanan. Ini memastikan bahwa setiap sel anak nanti akan menerima sel kromosom yang identik. Proses ini berlangsung cepat dan sangat teratur. Aku metafase. Dalam diriku, kromosom yang telah menggandakan diri bergerak dan berbaris di tengah sel pada suatu daerah yang dikenal sebagai lempeng metafase. Spindle fibers atau serat gelendong menempel pada sentromer masing-masing kromosom dan siap untuk menarik mereka ke arah kutub sel yang berlawanan. Lah, emang cuma lo doang yang punya geng? Emang siapa geng lu? Gak tau. Kenalin. Aku fase G1. Di faseku, sel mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sel akan meningkatkan ukuran, memproduksi RNA, dan mensintesis berbagai protein yang dibutuhkan untuk semua fungsi seluler, terutama protein yang dibutuhkan untuk fase S berikutnya. Selain itu, sel juga mengumpulkan nutrisi dan energi yang diperlukan untuk proses pembelahan sel yang akan datang. Aku fase G2. Pada fase aku, sel terus tumbuh dan memproduksi protein tambahan serta organel yang dibutuhkan untuk pembelahan sel. Sel memeriksa ulang DNA yang telah direplikasi untuk memastikan tidak ada kesalahan yang terjadi selama proses replikasi. Ini adalah tahap terakhir dari interfase sebelum sel memulai pembelahan mitosis. Sel juga mempersiapkan struktur sitoskeleton yang diperlukan untuk pemisahan kromosom selama mitosis. Aku fase S. Pada faseku, merupakan fase yang sangat krusial karena di sini terjadi replikasi DNA. Setiap molekul DNA dalam inti sel digandakan untuk memastikan bahwa kedua sel anak yang akan dihasilkan nanti memiliki set lengkap dari materi genetik yang identik. Selama fase ini, kromosom juga mulai bereplikasi sehingga terbentuk kromatid saudara yang terikat pada sentromer. Di tengah kebingungan, muncullah mediator fase, sebuah entitas yang bijaksana yang dapat memahami pentingnya dari kedua fase. Udah. Di fase aku itu, sel-sel udah siap untuk membelah diri. Jadi saatnya tubuh kita untuk membelah diri, untuk masuk ke fase profase. Oh gitu, orang tuh ngomong dari awal jangan sunat temen gue. Nah, profase, masuk. Masuk profase. Ya udah, ya maaf, kan tubuh udah ngasih sinyal ke bagian interfase untuk melakukan pembelahan. Jadi nggak ada waktu untuk pertengkaran seperti ini sebenarnya. Ya udah, berarti kita damai kan sekarang. Karena kita kan bagian dari siklus sel ya. Karena siklus sel itu merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam sel seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Damai. Oke, kita damai.